Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat cerita horor, kisah nyata ini dialami oleh seorang ustadz yang bertugas memandikan jenazah di sebuah rumah sakit. Dalam cerita ini, nama tokoh dan tempat telah disamarkan. Baiklah sobat, gak pakai lama, yuk kita simak ceritanya. Pada suatu waktu sekitar jam 3.30 pagi, seorang ustadz menerima panggilan telepon dari rumah sakit untuk mengurus jenazah seorang lelaki yang sudah 1 minggu belum dimandikan. Pak Ustadz ini sudah lama bertugas memandikan dan mengurusi jenazah di kamar mayat dalam rumah sakit tersebut. Di pagi buta itu pun Pak Ustadz berangkat ke rumah sakit. Tidak peduli jam berapa, kalau sudah tugas pasti ia jalani. Sesampainya di luar kamar mayat, suasana cukup dingin, gelap, dan hening. Pagi itu hanya ada Pak Ustadz dan seorang penjaga ruangan yang ada di dalam kamar mayat tersebut. Pak Ustadz dengan hati-hati mulai membuka kain penutup muka. Dan tampaklah wajah dari jenazah seorang lelaki berusia sekitar 20 tahunan, berkulit putih. Belum sempat pada tindakan selanjutnya, tiba-tiba Pak Ustadz melihat wajah jenazah itu sedikit demi sedikit menghitam. Awalnya Pak Ustadz tidak begitu menghiraukan, tapi semakin lama wajah jenazah itu semakin menghitam. Astagfirullahaladzim, ucap Pak Ustadz dengan hati yang bertanya-tanya sambil terus menatap perubahan itu dengan seksama. Ayat-ayat suci Al-Quran pun terus dibaca Pak Ustadz dalam hati. Detik demi detik hingga 5 menit berlalu, barulah kulit jenazah berhenti bertukar warna. Wajah jenazah tersebut tidak lagi putih seperti warna asalnya, tetapi kini menjadi hitam seperti terbakar. Kemudian Pak Ustadz keluar dari kamar mayat itu. Lalu ia duduk termenung, memikirkan kejadian aneh pada jenazah lelaki itu. Baru kali ini aku lihat mayit jadi gosong. Siapa mayit itu? Dosa apa dia? Ya Allah, semoga Engkau mematikan aku dengan sebaik-baiknya kematian. Amin. Doa Pak Ustadz dalam hati. Ketika Pak Ustadz merenung di luar kamar mayat, tiba-tiba ada seorang wanita berjalan menuju ke arahnya.
Siapa lagi ini perempuan? Ngapain jam 4 pagi begini ke kamar mayat? Dalam hati Pak Ustadz bertanya-tanya. Semakin lama wanita itu pun semakin mendekat, lalu berdiri tepat di depan Pak Ustadz. Wanita itu berusia sekitar 60 tahunan, memakai baju kurung. "Ustadz, saya dengar anak saya meninggal dunia dan sudah seminggu mayatnya tidak diurus. Jadi saya mau melihat jenazahnya," kata wanita itu bertutur dengan lembut. Dengan raut kebingungan, akhirnya Pak Ustadz mengantarkan wanita itu ke tempat jenazah yang sudah gosong itu. Pak Ustadz menarik laci nomor 152, lalu membuka kain penutup wajahnya. "Betulkah ini mayat anak ibu?" tanya Pak Ustadz. "Saya rasa betul, tapi kulitnya putih," jelas wanita itu. "Ibu, coba lihat baik-baik," kata Pak Ustadz. Setelah jenazah itu diteliti dengan baik, wanita itu meyakinkan bahwa jenazah itu adalah anaknya. Setelah itu Pak Ustadz kembali menutup kain penutup jenazah, lalu mendorongnya kembali ke dalam laci. Kemudian Pak Ustadz mengajak wanita itu keluar dari kamar mayat. "Ibu, maaf, maukah ibu menceritakan kepada saya apa sebenarnya yang terjadi sampai wajah anak ibu berubah menjadi hitam?" tanya Pak Ustadz. Ditanya seperti itu, wanita yang mengaku ibu dari jenazah itu menangis terisak-isak. Ia sepertinya enggan untuk menceritakan. "Baiklah, kalau ibu tidak bersedia memberitahu, ya mohon maaf, terpaksa saya tidak bisa mengurus jenazah anak ibu," kata Pak Ustadz sedikit menggertaknya. Dan akhirnya sembari mengusap air matanya, wanita itu pun mau menceritakannya. "Ustadz, anak saya ini memang baik, patuh dan taat kepada saya. Jika dibangunkan di waktu malam atau pagi untuk suatu pekerjaan, dia akan bangun dan mengerjakannya tanpa membantah sepatah kata pun. Dia memang anak yang baik," cerita wanita itu sambil menghela nafas, lalu menambahkannya. "Tapi kalau saya suruh dia bangun sembahyang, sholat subuh misalnya, anakku ini ngamuk, marah-marah karena saya membangunkannya. Disuruh pergi ke kios dalam hujan lebat pun dia akan pergi. Tapi kalau dibangunkan supaya sembahyang, anakku yang satu ini akan terus marah-marah," kata wanita itu menyudahi ceritanya. Dan Pak Ustadz pun mulai mengerti. Ia teringat kepada hadis Nabi bahwa barang siapa yang tidak sembahyang, maka akan ditarik cahaya iman dari wajahnya. Mungkin itulah yang dialami jenazah lelaki muda itu. Wajahnya tidak saja ditarik cahaya keimanannya, malah diaibkan dengan warna yang menghitam. Setelah menceritakan bagaimana anaknya yang tidak mau sembahyang, wanita itu pamit untuk pulang.
Wanita itu berjalan pulang dengan tenang dan menghilang di kegelapan lorong rumah sakit. Kemudian Pak Ustadz mulai memandikan, mengkafani, dan menyembahyangkan jenazah lelaki muda itu. Selesai mengurusi jenazah, Pak Ustadz pun pulang. Waktu pun terus berjalan. Selang 3 hari kemudian, entah kenapa hati Pak Ustadz begitu tergerak untuk menghubungi kerabat dari jenazah lelaki muda itu. Lewat nomor telepon yang diberikan oleh pihak rumah sakit, Pak Ustadz pun menghubunginya. Setelah memperkenalkan diri, Pak Ustadz berkata, "Maaf Bapak, kenapa tempo hari Bapak membiarkan orang tua itu datang ke rumah sakit seorang diri? Padahal waktu itu masih pagi sekali. Rasanya lebih pantas kalau Bapak dan keluarga Bapak yang datang. Bapak kan tinggalnya juga tidak jauh dari kota ini." Rupanya perkataan Pak Ustadz itu membuat si bapak yang ditelepon terkejut. "Orang tua yang mana, Pak?" kata si bapak di telepon itu balik bertanya. Kemudian Pak Ustadz menceritakan tentang wanita itu yang datang jam 4 pagi ke kamar mayat di rumah sakit, lengkap dengan bentuk badannya, wajahnya, cara bicaranya, juga pakaiannya. Kalau wanita itu yang Pak Ustadz maksud, wanita itu adalah ibunya. Tapi sudah meninggal dunia 5 tahun yang lalu, Pak Ustadz. Mendengar penjelasan itu, Pak Ustadz terpaku, tidak tahu harus berkata apa lagi. "Oh, jadi ibu-ibu itu sudah meninggal saat datang menemuiku di kamar mayat?" tanya dalam hati Pak Ustadz, seakan tidak percaya. Siapapun wanita itu dalam arti kata sebenarnya, Pak Ustadz yakin ia adalah sesuatu yang Allah turunkan untuk memberitahu apa yang sebenarnya terjadi, hingga menyebabkan wajah mayat lelaki muda itu berubah menjadi hitam. Demikianlah sobat cerita horor kisah nyata pesan dari kamar mayat ini. Semoga terhibur dan dapat kita mengambil iktibar dan tauladannya. Terima kasih sobat semua yang sudah subscribe channel cerita horor ini. Dan buat sobat yang belum, silahkan like, share, dan subscribe channel cerita horor ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.